Berbicara sampah memang tidak ada habisnya. TPA Cipayung merupakan tempat akhir dari seluruh TPS di Kota Depok. Terletak di Jalan Pertanian Cipayung Jaya, nomor 50 Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Ribuan ton sampah yang bersumber dari tempat pembuangan sementara di seluruh Kota Depok dan berbagai jenis sampah datang setiap harinya, mengakibatkan tumpukan sampah kian menggunung. Selamat datang di TPA Cipayung. Terlihat sekedar tumpukan sampah, namun siapa sangka ada beberapa orang menaruh asa. Hidup berdampingan dengan sampah sangatlah rentan akan kesehatan. Terdesak oleh keadaan membuat mereka menjadikan sampah sebagai pundi-pundi rupiah demi bertahan dari kerasnya hidup. Juga tak jarang mereka dipandang sebelah mata layaknya kaum marginal. Perkenalkan, nama saya Maimunah Esos. Jabatan saya di sini sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD TPA Cipayung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. TPA Cipayung itu berdiri sejak tahun 1984. Luas TPA Cipayung itu kurang lebih 11 hektar. 11 hektar dengan fasilitas gedung kantor, terus ada musola, ada hanggar tempat alat berat, terus ada lagi sebetulnya ada UPS di sini ada 4, cuma yang 2 sudah tidak layak dipakai, jadi masih ada 2 UPS. Pos keamanan ada 3, jembatan timbang, dan ada taman UPT atau Taman Cipayung namanya. Kalau ditanya apa yang telah dilakukan atau yang telah diberikan oleh UPT untuk warga sekitar ya, UPT TPA Cipayung untuk warga sekitar. Salah satunya yaitu memberikan pelayanan gratis tiap hari Rabu, 1 minggu sekali, gitu hari Rabu kita bekerja sama dengan Puskesmas Cipayung terdekat untuk memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada warga sekitar karena adanya TPA di sekitar warga yang jaraknya hanya 500 meter dari pemukiman warga, seperti itu. Sampah yang masuk ke TPA Cipayung ini berasal dari 1 dari perumahan, 2 dari perkantoran, dari pasar, dari istilahnya apa ya, pelaku usaha seperti pertokoan, sekolah-sekolah, dan jalan. Sampah yang masuk ya, sampah yang masuk tiap harinya ke TPA itu. Kalau untuk rata-rata 700 sampai 900 ton per hari itu. Harapan Ibu nih buat warga sekitar atau warga Depok? Kalau harapan saya gitu, seperti harapan mungkin semua ya, semua bukan saya aja gitu, tapi semua khususnya pemerintah Kota Depok itu mempunyai harapan yang tinggi atau cita-cita yang tinggi gitu. Kita tuh bebas sampah, tapi kan bebas sampah. Pemerintah Kota Depok khususnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Depok khususnya itu punya target sebetulnya punya target untuk zero waste gitu, bebas sampah tahun 2020, tapi terkendala dengan pandemi malah nambah sampah masker. Terus kita naik lagi nih targetnya untuk pengelolaan sampah, bebas sampah itu tahun 2025. Seumpama itu terwujud, insya Allah kalau warganya mau membantu program pemerintah untuk yuk kita pilah sampah dari rumah.
kalau pilah sampah dari rumah sudah efektif, sudah semua warga tahu pentingnya memilah sampah, itu mungkin sampah yang masuk ke TPA akan lebih sedikit, karena sampah organik masuk ke UPS untuk dikelola menjadi pupuk, anorganiknya bisa dikelola jadi kerajinan atau bisa dijual kembali nanti di pengepul atau pelapak, itu menampung sampah-sampah yang masih bernilai ekonomis. Nah, sebetulnya kalau sudah itu dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan warga sekitar maupun warga Depok ini tahu pentingnya memilah sampah dari rumah, mungkin TPA Cipayung umurnya akan lebih panjang atau tidak akan terjadi seperti ini menggunung sampah, karena sampah yang masuk pasti yang residu. Kan kalau TPA itu kan sebetulnya sampah yang menampung yang sudah tidak bisa didaur ulang, yang sudah tidak bisa dijual. Nah, masuklah ke TPA. Tapi karena itu semua belum berjalan dengan maksimal, ya mau nggak mau sampahnya masih tercampur, dan nama sampah yang masuk ke TPA itu makin hari makin overload gitu. Kalau warga sekitar sudah menyadari pentingnya pemilah sampah dari rumah, akan berkurang, akan sedikit yang masuk ke TPA. Tapi ya itu lagi, semoga warga mau dan lebih pedulilah pada lingkungan gitu, terutama TPA Cipayung yang sudah memang overload gitu. Arti sampah bagi saya, kalau sampah itu jadi, kalau sedikit itu jadi teman ya, kalau banyak itu jadi musibah gitu. Sebelumnya kita mau nanya dulu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Rusmiati. Bu Rusmiati, Ibu tinggal di daerah sini atau emang di luar Cipayung, Bu? Di daerah luar Cipayung, di Pasir Putih Blok Wadas. Di Pasir Putih. Berarti Ibu dari Pasir Putih ke sini Jalan kaki. jalan kaki. Iya, nyebrang kali. Oh, nyebrang kali, Bu. Nyebrang kali itu sendiri atau ada teman? Sama-sama teman. Sama teman. Apa sih yang Ibu cari di Cipayung, TPA Cipayung ini, Bu? Macam-macam barang rongsok, botol aqua, terus segala kaleng-kaleng, sama kardus, macam-macam banyak. Sendal-sendal bekas. Dari yang Ibu dapat nih sehari itu, Ibu taruh di sini atau Ibu bawa pulang? Saya tampung dulu di lapak. Tampung di lapak dulu. Ya, Lapaknya tuh di mana, Bu? di belakang sini. Oh, di belakang sini ada. Ya, Emang ada. disediain atau? Ada disediain. Biasa mulai kerja tuh dari jam berapa, Bu? Dari jam 8 sampai setengah 4. Sampai setengah 4. Ya. Siangnya istirahat ada. Ada istirahat jam 12. Istirahat jam 12, istirahat makan gitu. Makan, istirahat. Terus lanjut lagi kerja sampai sore. Lanjut lagi sampai asar. Sampai asar. Iya. Terus asar balik ke Pasir Balik Putih. Pasir Putih. Berapa sih, Bu, penghasilan yang didapat? Kalau misalnya ini kan cara per minggu, Nah, paling besar 2,5. Kalau kecil paling 100 atau 150. berarti nggak nentu, Bu, ya seminggu itu ya? Tergantung pencarian kita. Itu dari penghasilan itu Ibu sendiri yang dapat atau dibagi lagi, Bu? Sendiri hasil. Mau hasil sendiri. Suka duka Ibu menjadi pekerja di sini tuh apa sih, Bu? Suka duka kalau misalnya banjir, hujan gitu, saya nggak bisa pulang, nggak bisa balik ke rumah. Jadi kudu numpang sama temen, naik motor muter lewat Gang Alim. Jadi jauh, Bu, ya, Iya. muter. Soalnya rumahnya deket kali. Oh, deket kali. Tanjatan ya. Pernah sih, Bu, di sini ada kejadian apa gitu kan, banyak mobil-mobil berat nih, Bu, berat. Ada nggak sih kejadian longsor atau apa gitu? Kalau longsor iya namanya tempat pembuangan sampah ya, tapi nggak ada selain itu. Nggak ada kejadian apa gitu ya? Apa yang memotivasi Ibu buat tinggal di sini sih, Bu? Buat Nyari gitu. iya. Ya saya buat bantu suami itu karena anak masih pada pendidikan,
Jadi kan apa buat ongkos dia sekolah apa gimana masih banyak kekurangan dah. Berarti untuk membantu ekonomi keluarga Iya. Bu ya. Ada nggak sih Bu yang mau Ibu sampaikan itu buat teman-teman di sini atau buat warga-warga gitu? Ya kalau bisa mah nyarinya hati-hati aja, Hati-hati, soalnya ya. di sini rawan gitu tempatnya. Jangan ceroboh, takut ntar jangan sampai kejadian ada musibah. Gimana sih Bu perasaan Ibu gitu kerja di sini? Ya, kalau kadang-kadang suka sedih gitu saya kalau misalnya kalau lagi nyari nggak dapet lagi kurang sehat nyari di sini tapi kebutuhan banyak gitu. Oh iya. Kadang-kadang kita suka maksain karena kebutuhan. Terus kan suami Ibu pernah nggak sih Bu ngelarang Ibu buat udah nggak usah kerja gitu? Iya pernah, cuman kata saya ya ini mau gimana lagi, soalnya kebutuhan masih banyak. Pesan buat anak Ibu nih Bu, kira-kira apa? Ya mudah-mudahan walaupun sayanya jadi pemulung, anak saya lebih dari saya gitu. Sekolahnya biar tinggi,